Siapa nih pemirsa di antara Anda yang selalu penasaran mengenai kulit putih, bersih, dan juga cerah dari para artis yang ada di Indonesia? Bagaimana sih sebetulnya tahapan treatmentnya dan berapa biaya yang perlu kita keluarkan untuk mencoba treatment agar kulitnya bisa seperti artis yang ada di Indonesia? Di pagi hari ini saya memiliki kesempatan untuk mengajak Anda berbincang dengan salah satu klinik yang memang menjadi favorit para artis yakni di Dermapro bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Di pagi hari ini ada narasumber yang memang sangat luar biasa. Di sini ada Dr. Andreas Surya selaku dokter klinik kecantikan Dermapro Jakarta. Selamat pagi dokter. Selamat Bagaimana pagi, kabarnya? kabar baik. Iya, lalu ada yang lebih luar biasa lagi, di sini ada Dr. Elsa Cahya selaku dokter kecantikan Dermapro Jakarta juga. Ya dokter, selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini dok? Pagi, baik kabarnya. Baik ya. Nah dokter, kita akan membahas sedikit nih mengenai mungkin treatment yang memang sedang ingin dicoba oleh masyarakat yang ada di Indonesia agar kulitnya seperti artis-artis yang ada di tanah air ini ya dok. Nah kita tuh penasaran banget sebetulnya perawatan artis di Dermapro ini kulitnya bisa putih dan sehat seperti itu. Bagaimana sih dok, dan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh artis-artis ini dok sebagai contoh? Oke, jadi kalau misalnya untuk treatment artis-artis yang ada di klinik Dermapro itu memang mereka melakukan treatment yang secara rutin. Kalau misalnya dari dulu kita ada tren yang namanya mochi skin. Nah, sekarang ini kita ada tren yang namanya milky boom. Nah, milky boom ini adalah perawatan yang kita aplikasikan dari luar dan juga dari dalam tubuh. Kalau misalnya dari luar ya memang kita perawatan wajah seperti biasa, ada yang di laser, ada yang disuntik, dan juga kalau misalnya dari dalam tubuh itu misalnya kita infus ya, kita punya namanya milky infus. Nah, kalau yang pertama-tama tadi ada milky laser. Nah, milky laser itu dia fungsinya untuk ngeratain warna kulit serta meremajakan kulit juga supaya nanti kerutan-kerutan halus juga terbantu, flek juga berkurang gitu ya. Pokoknya buat anti-aging, dan juga nanti di lasernya juga terdapat treatment lain, yaitu adalah aplikasi serum yang fungsinya buat anti-aging juga supaya lebih lembab kulitnya, lebih cerah. Selanjutnya juga nanti kita akan masker, dan terakhir ada serum yang dibawa pulang. Nah, satu lagi kita ada treatment yang namanya Milky Baby Skin. Nah, Milky Baby Skin ini adalah treatment dari kita juga yang menggunakan serum anti-aging, fungsinya untuk ngelembapin, mencerahkan, dan juga dia buat anti polusi supaya kulit kita itu juga terjaga dari yang namanya acne atau jerawat gitu. Dan yang terakhir juga tadi yang udah disebutkan, kalau misalnya dari dalam kita ada treatment yang namanya Milky Infus. Nah, buat yang pasien-pasien ingin meratakan warna kulit gitu ya secara maksimal dari bagian wajah, leher sampai ke dalam tubuh, itu fungsinya dia untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga untuk meratakan warna kulit. Oke, luar biasa ya dok. Nah mungkin saya akan sedikit mengajak dokter Elsa juga di pagi hari ini. Nah dok, kan para artis ini ada yang artis yang udah senior juga nih ya dok ya. Nah itu apa saja sih dok treatment yang dapat dilakukan? Oke, untuk artis biasanya untuk usianya mungkin sudah lebih mature ya. Ada beberapa treatment yang bisa kita kerjakan. Jadi ada dua macam, ada treatment skin quality dan juga yang kedua ada treatment contouring namanya. Jadi kalau untuk skin quality kita fokusnya ke kulitnya, sedangkan untuk contouring lebih ke bentuk wajah gitu. Jadi yang pertama mungkin untuk skin quality-nya kita bisa kerjakan misalkan biasa kalau untuk kulit yang lebih mature itu tadi biasanya kering ya salah satu problemnya gitu. Jadi kita bisa suntikan misalkan skin booster, DNA salmon itu juga bisa untuk membantu kolagennya supaya lebih terbentuk lagi. Jadi keringnya lumayan terbantu dengan tindakan yang rutin tentunya. Kemudian yang kedua untuk tindakan contouring itu biasanya keluhannya yang umum biasanya sagging ya. Jadi agak turun kendur kelihatannya. Jadi itu bisa kita kerjakan tindakan tarik benang misalnya atau penambahan filler, karena biasanya karena faktor usia tadi udah banyak kondisi yang kosong nih di bagian wajahnya gitu. Jadi kita isi di bagian yang dibutuhkan gitu. Tapi untuk indikasinya biasanya kita perlu cek dulu untuk kondisi kulitnya, karena tidak semua orang cocok untuk di benang ataupun di filler tadi. Kemudian yang bisa kita kerjakan lagi botox gitu. Jadi kalau untuk botox contohnya untuk bagian yang kerutan di dahi misalnya, samping mata atau di bagian tengah, biasanya kalau kita ekspresi suka muncul ya, itu bisa terbantu kerutannya dengan botox. Oh gitu ya dok, ya luar biasa ya dok berarti ya. Nah terus dok, mungkin di orang-orang yang di rumah dan pemirsa yang di rumah juga penasaran. Saya juga penasaran nih dok, sebetulnya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menjalani treatment ini dan proses penyembuhannya ini berapa lama nih dok? Jadi kalau misalnya untuk penyembuhannya sendiri atau pelaksanaannya, jadi kalau misalnya tadi kan treatment kita ada infus, ada juga milky gitu, dan juga tadi ada yang benang, botok atau filler, itu perkiraan estimasi pekerjaan sekitar 1 sampai 2 jam.
gitu. Agak cepet berarti ya dok ya, lumayan ya. Agak cepat dan instan lah kita bilang. Iya. Dan juga untuk downtime, jadi kalau misalnya setelah treatment kan pasti ada resiko yang namanya bengkak, terus memar biru, terus ada rasa kurang nyaman. Itu perkiraan ya hanya sekitar 3 hari sampai 5 hari aja. Tapi terutama kalau misalnya beberapa treatment kita, misalnya seperti infus ataupun treatment lain seperti look skin atau yang milky gitu ya, itu nggak ada downtime. Jadi kalau misalnya pengen treatment itu bisa langsung di saat itu juga gitu. Hasilnya bisa langsung terlihat gitu ya dok ya? Kalau hasil juga langsung terlihat. Oh, iya, iya. Selain waktunya tadi yang agak lumayan cepat, hasilnya juga memang cepat juga nih pemirsa. Nah lalu mungkin dok, ada nggak sih larangan ketika kita melakukan treatment yang tadi itu, mungkin apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikonsumsi nih dok, bagi para mungkin pemirsa yang memang ingin melakukan treatment tersebut nih dok? Oke, kalau untuk yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan, jadi misalkan kita setelah laser, biasanya dokter akan sarankan kira-kira skincare apa yang cocok dipakai untuk beberapa hari setelah treatment. Kemudian yang penting kan hindari paparan matahari ya misalnya, karena paparan matahari biasanya bisa membuat kulitnya jadi mudah merah misalkan. Kemudian intinya sih jaga bersih titik-titik suntikan kalau terjadi injeksi, atau kalau untuk tindakan contouring biasanya pantangannya tidak terlalu banyak. Contoh misalkan botox, cuman hindari aja untuk make up atau skincare yang mengandung eksfoliator di bagian yang kita suntik. Kemudian untuk sisanya sih aktivitas boleh aktivitas seperti biasa. Untuk misalkan infus juga ada ya di klinik, itu tidak ada pantangan sih. Sisanya untuk makanan boleh normal seperti biasa. Nah, pemirsa menarik sekali ya, berarti tidak ada pantangan nih dok ya, makanan seperti biasa aja. Nah, kita akan membahas lebih lanjut nih pemirsa, salah satunya ini nantinya akan ada membahas mengenai Meriam Bellina ya, yang kita tahu sebagai artis senior. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini, Inspirasi Pagi akan kembali lagi menemani Anda.